Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parwira Denta Al-Bajili dari kelas 11-1. Saya nomor absen 24. Di sini saya mendapatkan tugas informatika yang bermateri model jaringan komputer. Kerangka dari pembelajaran model jaringan komputer ini, yang pertama kita dapat mengetahui apa itu jaringan komputer, dan yang kedua bagaimana cara kerjanya, yang ketiga macam-macamnya apa saja sih, dan yang keempat manfaatnya. Hasil dari pembelajaran setelah kamu melihat video ini, yang pertama kamu dapat memahami cara kerja model jaringan tersebut, dan yang kedua kamu dapat membuat jaringan komputer versi kamu sendiri. Yang pertama yaitu apa itu jaringan komputer. Model jaringan komputer merupakan model database yang diyakini sebagai cara fleksibel mewakili objek dan hubungan mereka. Model ini memiliki fitur istimewa yang pada skema diperlihatkan sebagai grafik dengan tipe ialah node. Tipe hubungannya dapat berbentuk hub switch. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya yaitu beroperasi dengan menghubungkan. Yang ketiga adalah macam-macam dari jaringan komputer. Yang pertama LAN. LAN itu terbagi menjadi 4. Yang pertama PAN, kedua CAN, ketiga VPN, dan yang keempat LAN. Yang kedua WAN, yang ketiga MAN, dan yang terakhir internet. Manfaat dari jaringan komputer ini, yang pertama meningkatkan komunikasi antara pengguna baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua mempermudah akses informasi dari berbagai sumber baik itu lokal maupun global. Jadi itulah presentasi dari saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dapat memahami apa isi dari video ini. Terima kasih. Internet, jaringan yang sangat luas yang menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu bagaimana sih cara mereka berkomunikasi? Di dalam sebuah jaringan ada model arsitektur jaringan bernama OSI layer. Apa itu OSI dan perkembangannya? OSI adalah sebuah kerangka kerja konseptual yang membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Lapisan model Open Systems Interconnection, OSI, merangkum setiap tipe komunikasi jaringan di seluruh komponen perangkat lunak dan perangkat keras. Keberadaan OSI bermula dari organisasi yang bernama ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1980 yang berlokasi di Eropa. Organisasi ini mengembangkan sebuah model arsitektural jaringan yang diberi nama OSI Reference Model for Open Networking. Teknisi dapat mengembangkan sistem jaringan serta memanfaatkan rangkaian proses dan protokol berulang. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu fungsi OSI layer. Nah, sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya R. Arya Sultan Al-Fadilah dari kelas 11-1. Apa saja sih fungsi OSI layer? Pengembangan OSI layer ditujukan agar produsen komputer, pengembangan jaringan, dan perangkat lunak dapat membuat suatu produk yang saling terhubung. Nah, kalau kita bayangkan ya, setiap produsen komputer atau pengembangan jaringan memiliki standarnya masing-masing. Jadi kalau tidak menggunakan OSI layer, nanti itu akan kesulitan. OSI layer bekerja melewati 7 lapisan prosedur yang berurutan. 7 lapisan yang dimaksud adalah: yang pertama, fisikal, menentukan tegangan, kecepatan, besaran fisik, dan mengalirkan bit-bit antar device. Yang kedua, data link, menyediakan akses ke media menggunakan MAC address dan melakukan error detection. Yang ketiga, network, menyediakan logical addressing dan menentukan rute menuju tujuan. Yang keempat, transport, menyediakan reliable atau unreliable delivery dan mengecek error connection sebelum transmisi data. Yang kelima, session, memisahkan data dari berbagai aplikasi. Yang keenam, presentation, menyediakan data dan menangani proses enkripsi data.
Dan yang terakhir, application, menyediakan user interface. Fungsi yang terakhir adalah dengan adanya OSI layer juga mempermudah pada saat troubleshoot jika terjadi problem pada jaringan atau internet. Nah, sekian nih dari saya. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton penjelasan dari saya mengenai fungsi OSI layer. Semoga bermanfaat. Pernah gak sih kalian membayangkan bagaimana cara suatu data dari satu perangkat bisa sampai ke perangkat lain yang dituju? Bayangkan, kita ingin mengirim pesan ke teman kita. Gak mungkin dong pesan itu tersampaikan dengan sendirinya. Penasaran gimana perjalanannya? Yuk simak animasi berikut. Data yang sampai ke penerima ini harus melalui beberapa proses. Proses ini ada 7 tahap. Yang pertama, application layer. Data disiapkan melalui protokol aplikasi email yaitu SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, yaitu protokol yang berfungsi sebagai mekanisme pengiriman pesan email dari klien email mengirim ke server email penerima. Selanjutnya, masuk ke tahap presentation layer. Data akan dienkripsi untuk meningkatkan keamanan data pada saat pengiriman. Data ini akan diubah dalam bentuk bahasa komputer yang hanya bisa dibaca oleh komputer itu sendiri. Hal ini dilakukan agar keamanannya tetap terjaga selama transmisi berlangsung. Kemudian masuk ke session layer. Mengelola pembuatan, pengendalian, dan penutupan sesi komunikasi antara perangkat pengirim dan server email penerima. Di sesi ini, membantu dan mengontrol data selama proses pengiriman email berlangsung. Selanjutnya, transport layer. Data email akan diubah ke segmen dan dipecah menjadi beberapa segmen, dengan menambahkan informasi header seperti nomor port sumber dan nomor port tujuan, serta nomor urut atau sequence number untuk memastikan pengiriman yang handal. Selanjutnya, proses network layer. Pada lapisan ini, segmen yang telah dipecah tadi akan diubah menjadi paket dan diberikan penambahan header berupa alamat IP pengirim dan alamat IP tujuan. Kemudian, network layer akan mencari rute terbaik pengiriman paket agar sampai ke sesi penerima dengan aman. Kemudian, data link layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan paket antara dua perangkat yang berhubungan secara fisik di jaringan. Paket pada lapisan jaringan tadi akan diubah menjadi frame yang berisi alamat MIC, media access control, dari si pengirim dan penerima. Selanjutnya ke physical layer. Rem data dari lapisan data link tadi diubah menjadi bit yang kemudian dikirim melalui media fisik menuju alamat MIC tujuan. Saat data mencapai server email tujuan, proses dekapsulasi pun dimulai. Namun kali ini dalam urutan terbalik. Nah, itu tadi penjelasan bagaimana proses 7 sistem OSI layer bekerja. Terima kasih sudah menonton. Halo, saya Rifki Maulana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 lapisan OSI layer. Penasaran 7 lapisan OSI layer itu apa saja? Simak video ini ya. Physical layer lapisan ke-1. Untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit arsitektur jaringan, seperti Ethernet, topologi jaringan, dan perkabelan. Contohnya, kabel transceiver dan konektor yang berkaitan dengan physical layer. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card berada pada layer ini. Layer lapisan kedua. Data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, dan pengamatan. Network layer lapisan ketiga. Untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dan segmen network rocker ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain.
Transport layer, lapisan keempat, untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Session layer, lapisan kelima. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Presentation layer, lapisan keenam. Presentation layer yang mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Application layer, lapisan ketujuh. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Protokol pada 7 layer OSI. Kalian tahu nggak? Apa aja sih protokol yang ada di setiap lapisan OSI? Kalau nggak tahu, disimak sampai akhir ya. Mari berpetualang. Berikut ini beberapa protokol yang terkait dengan setiap lapisan dalam model OSI. Lapisan pertama, physical layer. Yang pertama ada Ethernet, yaitu berfungsi menangani transmisi data dalam bentuk sinyal listrik atau cahaya melalui kabel atau nirkabel. Yang kedua ada Bluetooth, berfungsi untuk komunikasi nirkabel antar perangkat dalam jarak pendek. Yang ketiga ada SONET atau Synchronous Optical Networking, yaitu standar untuk transfusi data optik dalam jaringan komunikasi. Lapisan kedua yaitu data link layer. Yang pertama ada Wi-Fi 802.11, berfungsi mengatur komunikasi nirkabel antara perangkat di dalam jaringan lokal. Yang kedua yaitu PPP, Point-to-Point Protocol, berfungsi untuk menghubungkan dua node melalui koneksi point-to-point. Ketiga ada Frame Relay, berfungsi menyampaikan data dalam bentuk frame di jaringan WAN. Lapisan ketiga atau network layer. Yang pertama, IP atau Internet Protocol, bertanggung jawab untuk pengiriman paket data antara host dalam jaringan. ICMP atau Internet Control Message Protocol, berfungsi untuk mengirim pesan kontrol dan laporan kesalahan dalam jaringan IP. Yang ketiga, ada IPv6 atau Internet Protocol version 6. IP versi ini menyediakan lebih banyak alamat IP. Lapisan keempat atau transport layer. Yang pertama ada TCP atau Transmission Control Protocol, bertanggung jawab untuk mengatur koneksi pengiriman dan penerimaan data antara aplikasi berjalan di host yang berbeda jaringan. Yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol, untuk menyediakan layanan pengiriman data yang tidak terhubung dan tidak dijamin kepada aplikasi. Yang ketiga ada RTP atau Real Time Transport Protocol, digunakan untuk pengiriman data real time seperti audio dan video live streaming di atas UDP. Lapisan kelima atau Session Layer. Yang pertama ada NetBIOS atau Network Basic Input Output System, di sisi antara perangkat dalam jaringan Windows. Yang kedua ada RPC atau Remote Procedure Call, untuk memanggil prosedur atau fungsi di komputer jarak jauh melalui jaringan. Yang ketiga ada NFS atau Network File System, memfasilitasi akses file antara sistem komputer yang berbeda dalam jaringan. Lapisan keenam atau Presentation Layer. Yang pertama yaitu JPEG atau Joint Photographic Export Group, digunakan untuk mengolah data gambar sebelum ditransmisikan atau disimpan. Yang kedua ada GIF atau Graphic Interchange Format, digunakan untuk mengolah data grafis sebelum ditransmisikan atau disimpan. Yang ketiga ada MPEG atau Moving Picture Export Group, untuk kompresi dan distribusi data audio dan video. Lapisan ketujuh atau Application Layer.
Yang pertama yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, berfungsi sebagai protokol komunikasi untuk pertukaran informasi di web. Yang kedua yaitu FTP atau File Transfer Protocol, berfungsi mentransfer file antara komputer dalam jaringan. Ketiga yaitu DNS atau Domain Name System, untuk menerjemahkan nama domain ke alamat IP sehingga pengguna dapat mengakses situs web. Terima kasih sudah mengikuti petualangan ini. Sampai jumpa.